Setelah sempat menyentuh rekor tertingginya, IHSG sempat kembali melemah saat terjadi demo besar-besaran di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Tapi nilai tukar rupiah yang membaik, sepertinya membuat angin segar tetap bertiup, karena dana investor asing yang mulai datang kembali. Bagaimana sentimen yang ada sekarang ini? Saham seperti apa yang bisa dipilih para investor sekarang ini? Berikut ini tips dan analis dari Felicia Wijaya Investment Specialist Sukor Asset Management. Jadi sebenarnya sih, kalau menurut kami cukup wajar ya koreksi hari ini, merah gitu ya, karena kan memang juga udah naik beberapa hari berturut-turut ya Bu ya, bahkan udah mencetak rekor tertinggi lagi di 7.500-an. Jadi sebenarnya sih koreksi seperti ini wajar dan turunnya juga nggak yang sampai ekstrim 2% gitu ya atau 3%. Kita lihat memang masih cukup controllable gitu ya, apalagi kalau kita saham-saham big caps gitu ya masih cukup bertahan gitu, nggak semuanya turun secara ekstrim. Dan kalau seandainya ditanya gitu ya, volatil atau tidak, masih volatil. Kalau kita lihat lately market ini tuh lumayan terpengaruh dari ada info apa atau sentimen apa, cukup cepat capture-nya gitu ya. Jadi nanti terutama di pekan ini kan nanti akan ada pertemuan The Fed juga ya gitu. Nah ini lumayan bikin market nih jadi cukup wait and see gitu ya untuk di pekan ini. Oke, jadi sebetulnya sih kalau dari yang ada sekarang, sebenarnya kita memang dari awal tahun ini, kita udah bilang bahwa pandangan Sukor sendiri, kita melihat akan ada pemangkasan di tahun ini, 1-2 kali gitu ya, dan memang masih belum berubah sampai sekarang. Mungkin kalau ditanyanya 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu, orang mungkin nggak percaya dengan omongan kita gitu, bahwa akan ada pemangkasan suku bunga acuan, karena udah diundur terus ya Bu. Nah kalau kita lihat dari sekarang, seharusnya kalaupun ada surprise, it would be a good surprise gitu ya. Karena kalau kita lihat secara probability, udah di CME Fed Watch Tool, itu udah 100% probability akan turunin di bulan September. Tapi sekarang pertanyaannya apakah 25 bips atau 50 bips gitu ya. Nah kalau kita sendiri sih kita masih believe bahwa memang kemungkinan sih 25 bips gitu ya. Mungkin mirip juga dengan perkataan waktu rapat Dewan Gubernur BI terakhir gitu ya, bahwa Pak Peri juga menyatakan bahwa mungkin pemangkasannya 25 bips each gitu ya Bu ya. Jadi Pak Peri pun juga menyampaikan melihat ada peluang pemangkasan di fourth quarter 2024 gitu. Jadi kalau saya lihat sih ini masih cukup inline ya dengan apa yang terjadi dan ekspektasi market gitu, karena kan yang ditakutkan sebenarnya ekspektasinya terlalu tinggi, kayak dulu ya sempat ekspektasinya terlalu tinggi, lalu marketnya ternyata istilahnya di PHP-in lah ya gitu ya, itu yang sebenarnya ditakutkan kan. Nah tapi kalau kita lihat sih sebetulnya kita udah trace juga dari beberapa waktu terakhir gitu ya, dari data-data yang ada, bahwa sebenarnya ekonomi Amerika Serikat itu tidak baik-baik aja gitu ya, dilihat dari delinquency rate-nya. Itu adalah salah satu tingkat kartu kredit di Amerika Serikat, bahwa memang itu terlihat sekali gitu ya, memang sudah cukup melemah gitu ya secara ekonomi masyarakatnya gitu. Jadi seharusnya sih nggak ada surprise yang terlalu buruk ya seperti di awal tahun belakangan kemarin. Salah satunya juga yang bikin Indonesia kita rupiahnya cukup menguat sekali, karena DXY-nya turun lumayan banyak, terutama juga DXY turun karena kemarin itu sempat yang carry trade ya. Orang-orang pada khawatir bahwa memang investor asing ini narik dananya gitu ya, karena Jepang ini naikin suku bunga acuan mereka. Nah tapi kalau kita lihat sih memang penguatan rupiah sebetulnya karena di XY itu betul ya, dan kalau kita lihat sih investor asing juga udah lumayan banyak masuk ya, baik di equity market atau di bonds market, dan kalau kita lihat lelang terakhir itu juga cukup rame gitu ya hasil lelangnya gitu. Jadi both equity and bonds market sudah mencatatkan inflow, terutama 3 bulan terakhir ya. Jadi kita lihat sih masih cukup positif, ditopang dengan arus masuk investor asing gitu. Selain di XY-nya melemah, terus ditopang oleh investor asing yang masuk.
Oke, jadi kalau kita lihat kan sebetulnya kemarin itu investor asing sempat ada yang downgrade ya. Kalau kita lihat Morgan Stanley gitu ya sempat downgrade Indonesia. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau kita pakai kacamata investor asing, uh, pasti menarik, sebenarnya menarik. Karena kenapa? Valuasi gitu ya. Valuasinya itu IHSG kemarin sudah murah sekali, apalagi waktu harga 6.700 gitu ya. Terus terutama dengan perbankan-perbankan besar, ya contohnya salah satunya BBRI, kita tahu sendiri kan kemarin itu sudah turun, valuasi sudah mirip di tahun 2020 COVID gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya investor asing mau masuk kan mostly mereka masuk dulu ke yang big caps. Nah sekarang kalau dilihat big capsnya kondisi fundamental sebenarnya sudah sangat murah gitu ya. Nah pertanyaannya waktu itu sebetulnya di Morgan Stanley sendiri dinyatakan bahwa yang membuat Indonesia itu salah satu downgrade itu kan karena ketidakpastian politik dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Nah sekarang kalau kita lihat rupiahnya sudah menguat kayak sekarang gitu ya, terus juga politik oke lah gitu, tapi kita masih memang agak tunggu ya nanti sampai Oktober, tapi so far sih belum banyak impact kecuali demo hari ini gitu ya, tapi kalau kita lihat sih sebenarnya investor asing udah mau mulai masuk lagi karena itu valuasi kita udah murah sekali gitu ya. Terus fundamental juga potensi ke depannya itu masih sangat menarik gitu. Jadi ya menarik lah gitu untuk investor asing masuk. IHSG sih sekarang kita memang target di 8.000 gitu ya. Iya, sekarang juga udah 7.500-an ya. Semua orang banyak yang nggak percaya gitu, apalagi waktu IHSG 6.700 banyak yang revise down gitu ya. Tapi kita cukup bertahan karena kita cukup yakin bahwa memang biasanya first term ini akan cukup bagus ke equity gitu ya, karena memang ada 100 hari pembuktian. Jadi kita target sendiri untuk IHSG itu masih di 8.000 gitu ya. Nah, lalu untuk bond yield ya tadi ya, sebetulnya kita target 6,4 sampai 6,6, tapi sebetulnya kalau di level yang sekarang memang kelihatannya masih ada penguatan ya sebetulnya, tapi sebenarnya udah menuju ke target kita gitu ya. Waktu kemarin itu kan sempat cukup jauh ya, 6,9 ke 6,4, 6,6, sekarang sudah semakin dekat gitu. Jadi kita masih cukup optimis sih untuk bond yield masih bisa menguat, ada potensi penguatan, dan IHSG juga masih ada meskipun IHSG udah lumayan banyak rally ya 2 bulan terakhir ini gitu. Oke. Nah, ini untuk portfolionya ini sebetulnya ujung-ujungnya kita tetap perlu melihat ini ya, profil risiko mereka, dan juga memang tentunya perlu ada diversifikasi gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri gitu ya, baik itu diversifikasi kalau misalnya satu instrumen terhadap beberapa saham, tapi juga harus ada diversifikasi antar kelas aset gitu ya, atau antar instrumen gitu. Bisa juga masuk ke reksadana gitu ya. Reksadana sendiri kan langsung beli sekaligus gitu ya, satu keranjang, jadi ada beberapa saham sudah otomatis terdiversifikasi kalau untuk reksadana saham, tapi juga bisa juga diversifikasi ke instrumen yang mungkin lebih lower volatility gitu ya, di tengah volatilitas pasar saham sekarang ini gitu ya, misalnya di reksadana campuran ataupun reksadana pendapatan tetap gitu ya, given potensi untuk pemangkasan suku bunga acuan soon gitu ya. Jadi kita lihat sih itu untuk reksadana campuran dan reksadana pendapat tetap bisa dijadikan opsi untuk diversifikasi juga gitu. Kalau misalnya untuk sektor sebenarnya masih cukup banyak ya Bu ya, kalau kita lihat sih kalau kita lihat dari sisi stimulus gitu ya, atau katalis apa, tentunya yang paling utama kan tadi potensi pemangkasan suku bunga acuan ya Bu ya. Dan kalau kita lihat juga selain itu katalis kedua, kalau dari domestik sendiri kan kita lumayan banyak ekspor, dan kita lumayan banyak ekspor ke China ya untuk energi gitu. Jadi kita akan melihat katalis dua itu dari domestik. Yang pertama pemangkasan suku bunga acuan, yang kedua itu adalah perbaikan ekonomi di China gitu ya. Hoping bahwa mereka akan bisa
recover, jadi kita bisa ekspor lebih banyak gitu ya, demand mereka naik. Nah, meaning kan berarti ada beberapa sektor yang diuntungkan nih dari kondisi ini gitu ya. Yang pertama obviously kita lihat sektor perbankan gitu ya terutama, atau sektor keuangan ya secara keseluruhan gitu ya. Kalau kita lihat memang lately kan di first quarter itu cukup ke impact gitu ya, karena memang cukup tight liquidity-nya, terus juga cost of fund-nya naik gitu ya. Dengan harapan adanya pemangkasan suku bunga acuan, cost of fund-nya bisa turun, margin mereka bisa membaik gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah kita lihat sih sebetulnya sektor consumer masih menarik gitu ya. Misalnya untuk consumer staples juga kita cukup optimis gitu ya di sektor ini, karena kalau kita lihat commodity price ini masih cukup relatively stable gitu. Jadi raw material price-nya itu bisa stable, margin mereka bisa lebih baik gitu ya dibandingkan tahun lalu. Dan kita lihat mungkin pemulihan daya beli masyarakat ini sudah mulai balik ya dari waktu zaman era COVID. Dan kalau kita lihat beberapa perusahaan ini sempat naikin harga ya, masyarakat ini kelihatannya udah cukup menerima gitu ya dengan harga yang saat ini, di level saat ini gitu. Jadi itu juga translate di indeks keyakinan konsumen kita di bulan Juli kemarin tuh naik dibandingkan bulan Juni. Jadi sebetulnya sektor ini masih menarik juga. Berikutnya kalau tadi saya bahas tentang China ya, ekspor China gitu ya, mungkin relate ke sektor energi juga, kita masih cukup optimis gitu ya, kita masih punya sektor ini gitu ya di fund kita. Nah, kalau kita lihat sebetulnya batu bara ini salah satunya itu kan masih ada order atau demand dari India gitu ya, India dan China. Jadi sebenarnya batu bara ini meskipun China ini sempat melambat ya demand-nya, tapi sebetulnya ada demand lain juga yang menopang dari India gitu. Jadi sebenarnya sektor ini masih cukup menarik, ditambah dengan ada seasonality demand mendekati winter. Jadi tadi untuk sektor energi, lalu ada sebetulnya dua sektor lagi yang menarik gitu ya. Satu ada telekomunikasi gitu ya. Telekomunikasi ini kita lihat memang masih ada potensi gitu ya second half. Kita lihat dengan pemangkasan suku bunga acuan, daya beli masyarakat mulai naik lagi gitu ya. Itu juga, selain itu kita juga ngelihat yang menarik dari budget itu adalah bahwa budget penerimaan negara untuk telekomunikasi itu turun 4,7% year on year gitu. Jadi sebenarnya ini jadi katalis positif gitu ya, bisa menopang kinerja keuangan mereka gitu untuk top line-nya gitu. Jadi kalau kita lihat memang masih ada potensi untuk sektor telekomunikasi. Nah, berikutnya adalah terakhir yang pasti sektor properti ya, inline dengan pemangkasan suku bunga acuan ya, KPR untuk cicilan yang lebih murah. Dan juga masih ada insentif PPN DTP itu ya untuk sektor perumahan gitu. Jadi masih cukup banyak yang bisa dieksplor oleh investor sih gitu. Jadi kalau kita lihat sih karena udah turun banyak ya, kan waktu itu sempat turun 50% dalam 1 tahun. Jadi kalau kita lihat ya downside-nya sih udah limited gitu ya dibandingin yang sebelumnya. Dan juga ya masih ada potensi untuk demand seasonality. Jadi in the short run kita lihat masih cukup menarik sih gitu. Meskipun kita sudah cukup kurangin porsi sektor energi, tapi bagi investor yang misalnya masih punya gitu ya, mungkin in the short run masih oke lah gitu.